Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, أوصي ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jemaah ibadah insyaallah, kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas kebesarannya dan juga atas nikmatnya. Pada siang hari ini kita kembali dapat melaksanakan atau menunaikan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya kembali diberikan kita kesehatan, juga kembali kita dipercayakan untuk memiliki kesempatan dalam rangka kita menunaikan kewajiban ini. Kesanggupan kita untuk melaksanakan kewajiban kita di hadapan Allah pada siang hari ini semua adalah merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nikmat yang besar ini kita wujudkan pada siang hari ini dengan ibadah kepada Allah, tercatat sebagai amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari jemaah sekalian kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat mengingatkan terutama kepada diri pribadi khatib sendiri dan tentunya kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Mari jemaah sekalian, kita terus menunaikan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai usaha nyata untuk terus kita meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus membuktikan di hadapan Allah usaha yang maksimal juga di dalam kita menjauhkan diri dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan usaha yang sungguh-sungguh kita maksimalkan dalam kehidupan ini, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan wafat nanti pada saat yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin mengajak kita semua merenungi firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam surah At-Tin yang sering kita dengar bacaan-bacaan imam dan bahkan kita sendiri sudah menghafal ayat ini. Di mana dalam surah At-Tin ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah
Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah watin, demi buah buah tin. Buah tin ini adalah salah satu buah yang menjadi kesukaan dan favorit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wazaitun. Waw di sini waw qasam dalam bahasa Arab. Waw untuk sumpah. Wa turisi. Kemudian Allah bersumpah dengan demi bukit Tursi. Wa hadzal baladil amin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tanah yang aman, yaitu Makkah Mukarramah. Dalam rangka apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 perkara ini? Bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita sebagai makhluknya, sebagai hamba-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami akan menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam ayat ini disebutkan ahsan, bukan sekedar hasan tetapi ahsan, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik penciptaan. Tidak sekedar baik tapi sebaik-baik penciptaan. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baik penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah menjelaskan bahwa kita manusia adalah sebaik-baik penciptaannya, Allah menjelaskan tsumma radadnahu asfala safilin. Ada sebagian di antara mereka yang kami nanti kembalikan mereka ke tempat yang rendah, yang serendah-rendahnya tempat. Asfal safilin. Sudah disebutkan asfal yang rendah, disebutkan lagi safilin, serendah-rendahnya tempat. Asfal itu bahasa Arab. Maka aspal secara bahasa Indonesia kita hari ini tempat yang diinjak, tempat yang paling rendah. Tapi kalau disebutkan saat ini ada yang paling rendah lagi dari tempat yang rendah. Nanti ada manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan, Allah Subhanahu wa taala pun menggeret mereka itu ke tempat yang paling rendah. Di dalam penjelasan ayat ini bisa di dunia ini dia direndahkan, dan bisa juga nanti di akhirat dia akan mendapatkan tempat yang paling rendah di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitabnya Al-Adab fil Hayat, Al-Imam Al-Ghazali beliau menjelaskan bahwa tidak sedikit manusia dalam kehidupan ini ingin dihormati, ingin dihargai, tetapi pada dalam itu, jemaah sekalian, tidak sedikit juga manusia yang dengan sengaja mereka membuat sesuatu yang merendahkan dirinya. Dengan dia berbuat sesuatu yang membuat dirinya direndahkan, orang lain pun merendahkan dirinya. Dan bahkan pada saatnya Allah merendahkan seorang hamba. Seorang hamba yang melakukan tindakan atau perbuatan dosa, itu pada hakikatnya secara sadar dia telah merendahkan diri. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan sebagian daripada manusia ke dalam tempat yang paling rendah. Kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang konsisten dengan keimanannya, yang istiqomah dengan keimanannya. Mana orang yang konsisten dengan keimanannya, yang istiqomah dengan keimanannya? Wa 'amilus shalihat. Dia akan mewujudkan rasa imannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Akan nampak dalam kehidupan ini amal soleh yang dia lakukan perwujudan dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh dalam kehidupan. Falahum, dan bagi mereka itu ajrun ghairu mamnun. Pahala yang Allah sediakan tidak terputus. Ketika dia memiliki keimanan yang istiqomah dalam kehidupan ini, kemudian dia lakukan amal soleh, perintah Allah dia kerjakan, larangan Allah dia tinggalkan dalam kehidupan ini, maka mereka akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tidak pernah putus. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka ada pun orang-orang yang mendustakan kebenaran ini setelah datang kebenaran dari agama Allah
Subhanahu wa taala? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Kita bertumpu kepada, bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Kita melakukan kebaikan, Allah akan berikan ganjaran. Kita melakukan perbuatan dosa, Allah pun akan memberikan ganjaran. Cuma perbuatan yang baik itu kita dapat pahala untuk mendapatkan kebaikan yang jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedurhakaan, kemaksiatan tentunya akan mengembalikan diri kita ke dalam dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya akan menggeret kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, di dalam surah At-Tin ini sebenarnya Allah ingin mengajak hambanya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia ini dalam sebaik-baik penciptaan, maka pelihara ciptaan Allah itu dalam diri kita. Jangan sampai kesempurnaan ciptaan Allah terhadap diri kita justru kita sendiri yang merendahkannya. Harga diri kita jual dari kepentingan dunia kita. Keimanan kita gadaikan dari kepentingan perut kita, tanpa kita menjaga keistiqomahan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Allah ingin mengingatkan bahwa orang-orang yang menjaga keimanan mereka di hadapan Allah, kemudian mereka istiqomah di atas keimanan itu, lalu mereka wujudkan dalam kehidupan ini dengan amal soleh, maka insya Allah mereka akan mendapatkan ganjaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala yang tidak pernah putus. Yakinlah jemaah sekalian bahwa setiap perbuatan kita pasti ada balasannya. Alaihissallahu biahkamil hakim. Bukankah Allah itu adalah pengadilan yang seadil-adilnya nanti? Tidak ada hakim yang paling adil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap apa yang kita lakukan pasti ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang amanu wa amilus shalihat dalam kehidupan ini, sehingga pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala